Yo, what's up bro? Balik lagi di media Uki atau bersama Uki Kelvin Official. Tentunya di video kali ini aku mau bahas tentang kelanjutan dari kasus Safina ya guys ya. Nah ini aku videonya itu adalah saksi-saksi saat kejadiannya, saksi-saksi dari Peggy ya, pihak Peggy. Apakah benar Peggy berada di Bandung nih guys ya? Dan ini aku sebelum melihatkan video saksi-saksinya, ada sebuah video dulu dari Aib nih ya, dari media, dari pernyataan dari Aib di salah satu televisi guys. Kita lihat videonya. Kan seorang warga Kabupaten Bekasi AF yang mengaku menyaksikan saat peristiwa tragis menimpa Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam. AF yang sosoknya baru saja muncul ke publik membenarkan bahwa sosok Peggy Setiawan berada di lokasi kejadian saat peristiwa itu terjadi. Ia mengaku mengenali wajah Peggy karena ia bersama remaja lainnya sering berkumpul di depan bengkel dan car wash tempatnya bekerja. Kebetulan waktu kejadian itu saya ada di... Kenapa si Aib ini selalu pakai masker ya di mana-mana guys? Masih waktu itu saya beli jajanan rokok, saya beli makanan baru. Suaranya bising banget. Saat itu peristiwa kejadian Vina dan Eki ini gimana sih kronologi? Peristiwa kejadian itu waktu itu ada motor lewat, Ya. Terus dikejar-kejar. Pertama dilempari batu, dikejar sama dia, dipepet. Udah, berhubung sayanya takut juga di situ. Udah akhirnya saya pulang lagi. Di saat itu abang nggak berada di lokasi aktif melihat itu. Ya, saat itu saya berada di warung. Pelaku sekitar berapa orang? Pelaku. Kalau bicara pelaku, ini yang lagi pada nongkrong itu ada sekitaran 8 orang. Di antara pelaku ini ada yang mengenalinya? Kalau bicara mengenali, saya mengenali wajah semua ya. Kalau bicara mengenali, Dia mengenali semua wajah, sedangkan dia dalam keadaan ketakutan guys. Otomatis apalagi dalam keadaan malam itu jaraknya juga agak jauh ya, katanya dia bilang ya 50 meter itu agak-agak rancu sih. namanya saya tidak tahu. Namanya itu siapa. Apalagi beliau pernah menjadi pernah kasus sama geng-geng ini guys, sama geng tersangka-tersangka ini yang kalau pernah dipukulin ini guys, ini jadi pertanyaan dia. Apakah Aib ini ada dendam sama mereka apa enggak? Menurut pendapat kalian gimana? Pelaku-pelaku yang diantara itu sebelumnya. Ya. Abang ada yang mengenali di lokasi seperti itu? Sebagian ada yang mengenali. Pasti itu ya pelakunya. Ya. Nah di antara 3 DPO ini gimana Pak? Di antara 3 DPO ini yang saya kenali itu yang baru ketangkap. Yang baru ketangkap Peggy, itu ya? yang dikatakan namanya Peggy itu. Saya mengenali wajahnya, ya bahwa dia itu warga situ yang sering nongkrong sama anak muda situ. Itu persis ya situ yang ditangkap sekarang ini ya? Ya, cuman kalau bicara nama saya nggak tahu itu kalau itu Peggy gitu. Menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah kesaksian ini bisa terbukti kalau Peggy berada di lokasi? Ini adalah saksi-saksi dari orang-orang sekitar Peggy ya. Kalau Peggy berada di Bandung guys. Tahu itu. Oh, Bapak nggak tahu. Nah, yang jelas Bapak Ini aku nonton di channelnya pengacara Tony. Kalian bisa nonton fullnya nanti di sini. Alimatnya gimana tadi Peggy? Betul, kerja enggak, lagi nganggur, ya udah berangkat aja ke Bandung. Di sini ada Parman. Ini Parman nelpon, iya berangkat aja, ini papa. Oke, lalu Bapak Berangkat sama Robi. Robi itu Adiknya Peggy. adiknya. Oh, ya benar kan? Robi, ya saya panggilnya Robi aja. Oke. Kemudian Bapak berangkat lah. Oh, Robi itu adiknya guys. Jadi bukan seperti kemarin wartawan bilang Robi itu siapa, kenapa namanya diganti menjadi Robi. Robi itu adiknya Peggy ternyata guys. Kedua, Bapak di Bandungnya di mana proyeknya? ya nggak tahu ya. Saya Bandung itu rumahnya Pak Aceng. Rumahnya Pak Aceh. Di sana Bapak kerja siapa saja? Saya. It's easier than ever to make a custom video ad. Reach new customers. Terus Ibnu, Ya. Parman, Ya. Obi, Peggy. Robi itu Robi. Robi. Ya, terus Ma, Peggy. Peggy udah. Peggy terus. Udah. Ya. Kalau bapaknya dari apa bapaknya? Itu pemborongnya. Pemborongnya. Setelah kerja di sana, Bapak sebagai tukang, ya, itu membangun apa Pak? Rumah tinggal. Rumah tinggal. Berapa lama Bapak kerja di sana? Saya itu 1 minggu.
1 minggu. Kenapa? Karena nggak betah. Oh, nggak betah. Kemudian Pulang pulang tanggal 27 Agustus. jam berapa? Itu saya pulang dari sana jam 8-an. Jam 8 malam. Malam. Jadi jam 8 malam karena nggak betah, jam 8 malam pada tanggal 27 Agustus Bapak pulang Iya, ke Cirebon. Cirebon. Pada saat Bapak pulang, ya 27 Agustus malam jam 8, Peggy ada di sana. Ada di sana. Sama Parman, sama Ibnu, sama Obi. Bener nggak ini? Bener, Bener-bener ingat ada di sana. ingat. Iya. Yang antar saya pulang itu ke Jalan Raya, Peggy, Ibnu, sama Obi. Jadi Bapak ingatnya karena Peggy yang ikut nganter Bapak dari ke dari Bedeng. Bedeng, ya di sana tinggalnya di Mes apa Bedeng? Bedeng. Dari Bedeng di bangunan, Iya, diantar ke Jalan Raya menuju angkot, angkot. menuju Jalan Raya, Iya. ya itu diantar oleh Peggy, Peggy, Ibnu, sama Robi. Ibnu sama Robi. Robi. Diantarlah sampai Jalan Raya Iya. menuju angkot. Angkot. Ada angkot terus? Pak? Ada. Angkot apa waktu itu yang Bapak Itu naik? Ingat nggak? nggak ingat. Nggak ingat. Mm-mm. Oke. Kemudian Bapak naik. Naik. Ibnu, Robi, dan Peggy nggak ikut pulang. Enggak, pulang ke Bedeng lagi. Naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Oh, ngantar Bapak di jalan kaki. Jalan kaki. Ke Bedeng lagi. Iya. Oke. Kemudian Bapak setelah naik angkot, ya, kemudian ke terminal. Terminal lebih panjang. Setelah nyampe terminal lebih panjang, naik apa? Bis Godwill. Godwill ke Cirebon. Cirebon. Sampai Cirebon jam berapa? Sekitar jam 11-an. 11 malam. Kejadian itu kan tanggal 27 Agustus malam. Ya, pemirsa. Ya, kejadian itu tanggal 27 Agustus malam jam 9. Ya. Bapak nyampe sini jam berapa? Jam 11. Jam 11. Iya, turun di tol kilometer 202. Bang mana? Kalau Pompongan deh. Pongpongan. Iya. Di tol Pongpongan. Iya, jembatannya. Ini benar. Benar. Jam 11. Jam 11. Lalu Bapak dengar apa? Setelah sampai Pongpongan. Dengar banyak orang yang ribut pada naik. Pada naik mana? Ke atas. Pada naik ke atas. Saya lihat ada apa? Kecelakaan. Awalnya kecelakaan. Kecelakaan, udah lihat, saya pulang capek sih. Oh, Bapak dengar kecelakaan. Iya. Oke. Kemudian Bapak pulang Pulang ke rumah. ke rumah ini. Ke rumah ini. Ke rumah ini pulang ya. Ke rumah istri. Ke rumah istri. Ya. Rumah istri di mana? Di Simaja Blok. Menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah kesaksian ini bisa menjadi kalau Peggy ini tidak berada di lokasi, guys? Kita lihat saksi-saksi lain ya. Apakah benar Peggy ini tidak berada di lokasi, guys? Oh, ini sama dengan tadi orangnya ya. Tapi ini kita lihat ya kesaksiannya. Tanggal berapa kan? Di tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Jam? Tahun 2016. Jamnya? Sekitar jam 8 saya naik angkot. Di Bandung ya? Iya. Oh, ini sama kesaksian dalam Malam. ditanya. Malam habis gajian. Saya langsung Kajian. naik angkot ke Lui Panjang. Naik mobil Godwill. Yang tersi Peggy itu. Si Peggy-nya sampai ke angkot aja, nggak ke langsung terminal. Artinya Peggy saat itu memang ada di Bandung ya? Iya, masih ada di Bandung. Oke. Terus saya naik Godwill bis, udah dapet saya sekitar jam 11-an lebih atau kurang lah. Sampai ke Cirebon di kilometer 202 turun saya. Di kolong jembatan? Iya, kolong jembatan. Belum jembatan Alun. TKP itu? Iya, terus saya jalan kaki. Naik ke atas? Enggak, jalan kaki dulu di bawah. Di bawah, lihat ada polisi atau orang kan naik lihat. Waktu itu adalah kejadian kecelakaan. Info awal ya? Info awalnya. Usut-usut berapa itu ada kerasukan itu si temennya Pina. Berapa hari kemudian? Beberapa hari setelahnya? Ya lupa tuh. Itu. Langsung Peggy pelakunya aja. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Yuk kita ada kelanjutan lagi ya guys ya. Yuk kita lihat kelanjutannya guys videonya. Kita lanjutin lagi videonya. Rumah Peggy itu digerebek sama polisi itu malam. Saya nggak tahu jamnya apa. Itu saya main ke rumahnya, bener enggak? Saya main ada ibu Kartininya, ibu Peggy-nya. Nah, bodol. Peggy jamnya Peggy.
Peggy kan masih di Bandung, nggak pulang. Tanggal 27 tuh saya pulang tuh, cuma nganter ke angkot, aja ke Posisi terminal. Bandung ya? Posisi Bandung, udah pulang dia ke Bedeng lagi. Itu Ada secara logika nggak mungkin dia nyusul nggak mungkin. dalam waktu jam segitu ya. Iya, langsung membunuh orang juga tuh. Nggak mungkin Nggak mungkin. Pertama kan info awal kan kecelakaan, beberapa hari kemudian dinyatakan itu pembunuhan. Pembunuhan. Dan akhirnya Peggy yang jadi salah satu tertuduh ya. Iya. Akan sendiri dengan adanya Peggy tertangkap ini kan siap memberikan saksi. Insya Allah. Siap memberikan saksi. Yakin ya itu bukan Peggy pembunuh ya Kang? Yakin, salah tangkap. Yakin saat Menurut pendapat kalian gimana? Apakah emang Peggy ini salah tangkap atau enggak? Terus kalau komentar ya. Ini udah ada saksi nih ya guys ya. Ini ada video lagi guys. Ini dari channel. Kita agak dipercepat. Kalau kalian pengen nonton fullnya, kalian bisa nonton di channel video. Robi ya. Ibnu kerja sebagai apa? Kuli bangunan, kena. Kuli bangunan. Kena. Laden. Laden. Ya dengar ada di berita-berita orang aja. Ya. Iya. Pada saat kejadian itu, Iya. Ibnu ada di mana? Di Bandung. Di Bandung. Sedang apa? Kerja. Kerja apa? Kerja bangunan kuli. Ikut siapa? Ikut bapaknya Peggy, Ang Rudi. Rudi. Ibnu berangkat ke Bandung. Ya. Itu sama siapa? Sama Peggy, Ang Maman, sama saya. Ang Maman itu siapa? Suparman. Iya. Nah, itu udah kejadian belum? Itu sudah kejadian peristiwa? Belum, sebelumnya. Sebelumnya, Pak. Sebelum. Pas dengar ada peristiwa itu, Ibnu sama Peggy ya ada di sana. Ada di sana. Ya. Sama Robi juga. Iya. Oh, ini adiknya namanya Robi guys. Menurut kalian mirip nggak sama yang Peggy? Tapi kenapa wajahnya begitu ya? Peristiwa Vina Eki ya meninggal, itu Robi ada di mana? Ada di sana. Ada di sana. Sama siapa? Sama Peggy. Sama Peggy. Iya. Peggy itu apanya Robi? Kakaknya. Kakak. Robi itu nama lengkapnya siapa? Robi Setiawan. Robi Setiawan. Jadi pada saat kejadian meninggalnya Vina Eki itu rame-rame ya Ada di sana. ada di sana. Pada saat kejadian itu pulang nggak? Enggak ada di sana. Ada di sana semua. Ada di sana semua. Iya. Oke. Iya. Nah, Pak Bondol menjelaskan bahwa setelah kerja seminggu, ya, kemudian Pak Bondol itu tidak betah, Iya. kemudian pulang. Pulang. Betul. 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 Nah, pada saat pulang, mau pulang ke Cirebon, Iya. itu yang nganter Pak Bondol itu siapa? Robi, Inu, Peggy. Iya. Itu Iya. diantar Ke mana? Ke jalan aja. Ke jalan. Mobil, ada mobil. Ada mobil. Terus Bondolnya naik mobil. Naik mobil. Peggy sama Robinya pulang. Peggy sama Robi, Pulang ke Bedeng. Peggy, Robi, Ibnu Pulang ke Bedeng semua. pulang ke Bedeng semua. Kemudian Peggy pulang nggak? Enggak pulang. Ada di sana, Pak. Sama Ada? saya. Ada Iya. sama Tidur sama saya, Robi. Tidur. Iya. Sama si bapaknya Rudi ada di sana. Ang Parman. Suparman. Ya. Ya. Coba yang masih diingat ceritakan pada saat tadi habis nganter Bondol, kemudian pulang lagi ke Bedeng. Coba ceritakan seingatnya. Habis nganter Bondol. Ya, terus Bondol naik mobil. Sayanya pulang sama Peggy, Robi. Ya. Tapi saya makan dulu. Terus Peggy, Robi pulang. Makan Terus di mana? Di warteg. Terus sayanya pulang lagi. Warteg apa? Warteg Bandung di sana. Dianya pulangnya sama saya bareng. Pulang semua, Iya. Bedeng. Ke Bedeng. Tidur sama Bapak Rudi ya, bapaknya Peggy, terus sama Peggy, Iya. sama Inu, sama Robi. Nah, Ang Parman jatuhnya. Jadi habis nganter Bondol itu ya, Peggy, Ibnu sama Robi ini pulang. Ya. Setelah makan ya, mampir kemudian pulang. Terus kemudian tidur di, iya, di Bedeng. Jadi yang tidur di Bedeng itu siapa aja? Robi, Pak Rudi, Peggy, Inu, Nah, ini Parman. sengaja pengacara ini mengulang-ulang supaya apakah benar Peggy berada di Bandung guys. Ini membuktikan kalau Peggy emang berada di Bandung saat kejadian menurut saksi-saksinya mereka ya, teman-temannya saat kejadian itu guys, malam kejadian. Ya, akibat dari jin korin nih ya, jin korinnya Vina. Apakah benar jin korin Vina itu ada gitu ya?
Vina merasuki Linda ini, aku jadi simpang siur sih. Apakah Linda itu kerasukan apa enggak? Wah, itu aku benar-benar nggak tahu ya. Aku sih nggak percaya. Selamat ada kesaksian siang, ya Mbak. dari warga dari Cirebon. Melat, Ibu tinggal di daerah sini? Bukan sih, sebelah, kampung sebelah. Ibu ini kenal nggak sama sosok Peggy Peron ini ya? Kenal sih, nggak terlalu, cuman tahu aja. Itu memang yang Ibu tahu Peggy ini sosoknya seperti apa, Bu? Anaknya baik sih, jarang bergaul atau berkumpul-kumpul sama teman-teman tuh. Soalnya dia tuh kerjanya tuh merantau terus, pulang sekali seminggu paling lama, terus pergi lagi begitu. Jarang kumpul-kumpul sama teman-teman. Terus posisinya waktu kejadian 2016 tuh setahu saya tuh dia tuh udah nggak di sini ya, nggak ada di sini. Oh berarti saat kejadian 2016 itu setahu Ibu Peggy lagi merantau? Iya, lagi merantau di sini. Pas kejadian kasus Vina tuh udah ada reka adegan ulang juga dia tuh masih posisi merantau ya, setahu saya. Jadi saat memang Peggy ini orangnya suka merantau dari lama ya, dari saat 2016 justru ya Bu ya? Lebih dari situ, 15-14 sebelum 2016 dia juga udah pergi merantau, jarang tinggal tetap di sini. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah benar dengan kesaksian mereka bahwa Peggy ini tidak berada di lokasi kejadian, guys? Dan ini menjadi simpang siur adalah yang ini kan kasus ini meledak gara-gara kerasukan itu ya. Apakah benar Linda ini kerasukan? Apa emang Linda ini berada di lokasi nih, guys? Dan saat ini pun dia nggak muncul dan dia ketakutan dengan alasan, kata pengacara Vina, dia ketakutan dengan alasan netizen ya. Alasan dengan netizen selalu ini. Kalau dia merasa tidak bersalah, guys, otomatis dia akan speak up dan berani berbicara di depan publik seperti tadi ya, saksi-saksinya dari Peggy ya. Kalau Peggy tidak berada di tempat itu, dia akan muncul gitu. Kalau dia nggak terlibat dalam kasus ini. Kalau Peggy ini kan jadi simpang siur, termasuk dengan ayahnya Eki selalu membungkam. Berarti kan ada kejadian apa nih yang membuat kedua orang ini tidak mau muncul di publik dan tidak mau berbicara di media sosial, di media gitu, guys. Dia dari orang ini bilang kalau Linda ini masih tanda tanya apakah Linda ini kerasukan apa enggak, katanya. Banyak banget plot hole-nya di situ. Ya namanya film nggak masalah. Karena kalau itu berdasarkan kisah asli berarti polisi gampang banget tangkap orang. Iyalah. Tinggal nonton filmnya, oh kejadiannya kayak gini toh. Oh dia ada ke kanan, ke kanan nih. Kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas bukan apa ya? Berbagilah. Kita bertanggung jawab berbagi alur berpikir kesurupan seperti apa. Bla 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 bla. Kok bisa kesurupan apa namanya? Kalau berdasarkan mengacu ke situ, kabur ke Jakarta. Bla. Nah, ini jadi pertanyaan. Sebut aja dia sebut di mana gitu ya. Iya, sebut aja. Melati nomor 17, rumahnya pagar hijau gitu. Itu dia. Aku kasih tips lah buat ini karena terjadi di luar negeri ya. Ini terjadi di luar negeri. Aku kasih tips lah kalau mengaku kesurupan arwah ya. Mengaku kesurupan arwah. Arwah siapa kayak Jim Corin kayak entah apapun ininya kalian, entah apapun istilah kalian, gampang. Cara ngeceknya gampang. Ya harus verifikasi dong. Coba kalau memang si almarhum Vina, coba kasih tahu aku PIN ATM berapa. Bisa gitu. Nggak, aku nggak bercanda nih. Bisa. Si arwah ditanyain nomor PIN-nya dia masih bisa. Itu yang terjadi di beberapa kasus yang ada di Meksiko dan Amerika. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah Linda benar-benar kerasukan apa enggak nih? Aku benar-benar nggak percaya kalau Linda kerasukan. Dan aku percaya si Linda ini ada di TKP, makanya sampai saat ini dia bersembunyi, guys. Menurut pendapat kalian gimana? Terus kalau komentar, terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe Oke Kevin supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbaru dari kasusnya Vina ini, guys. See you guys.